Sahabat Secan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Sahabat Secan, tahukah kamu bahwa produksi kolagen itu pada usia 20 semakin berkurang ya? Kenapa? Berkurangnya itu sekitar 1 hingga 1,5% setiap tahunnya. Artinya jika Anda Sahabat Secan pada usia 40 tahun itu diperkirakan produksi kolagen akan berkurang sekitar 20 hingga 30%. Nah, jadi penting untuk meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh kulit kita itu dengan cara menerapkan atau memiliki gaya hidup sehat sejak muda, dan jangan lupa melakukan treatment. Salah satunya adalah kolagen stimulator. Apa itu kolagen stimulator? Nah, untuk lebih jauh membahas, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ferry Cendras dari Glow Aesthetic Serpong. Nah, untuk itu saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Ferry mengenai kolagen stimulator sebagai hybrid filler. Jangan kemana-mana, ikuti bincang-bincangnya. Halo, apa kabar Dr. Ferry? Baik. Baik, ya dok. Kita pengen tahu kalau produksi kolagen seseorang itu terhenti pada usia berapa sih dok? Sebenarnya mengikuti proses aging ya. Fase 1 proses aging itu usia 25 sampai 35. Sudah pasti produksi kolagennya akan berkurang, tapi itu tahap seluler. Akan tampak di fase 2 gejalanya di usia 35 sampai 45. Oke. Jadi itu ya, jadi ada fase-fase di tahapan-tahapan yang seperti Dr. Ferry sebutkan tadi, ada fase-fase usia ya dok ya, yang memang itu berkurang setiap tahunnya. Oh gitu dok, jadi bagaimana kalau kenapa juga pada usia-usia yang fase yang tadi dokter jelaskan itu produksi kolagennya terhenti, apa tuh penyebabnya dok? Penyebabnya ada 2. Pertama, faktor internal, yaitu proses penuaan dari dalam tubuh kita. Dan kedua adalah faktor eksternal, seperti paparan sinar matahari atau gaya hidup tidak sehat. Itu semua mempercepat pengurangan kolagen dalam badan kita. Oke, jadi ada 2 penyebab ya. Dr. Ferry bilang berarti ada 2 faktor internal dan eksternal. Yang internal pastinya karena faktor usia ya dok ya? Iya. Oke. Nah dok, kalau seseorang mengalami produksi kolagen terus-menerus dan tidak segera diatasi, itu kira-kira apa yang terjadi dok? Kalau kita bicara di kulit, ya tentu fungsinya kolagen ini kan penyangga kulit biar kulit tetap kencang. Betul. Nah, semua orang kan ingin tuh mukanya tetap awet muda dan kencang dong. Pasti. Jadi kalau kolagennya makin turun, pasti tanda-tanda penuaan di wajah, salah satunya yaitu kulit yang kendur akan mulai terlihat. Oke, jadi kalau misalnya tidak segera diatasi, akan terlihat kulit mengendur dok ya? Nah, untuk itu berarti harus ada cara untuk mengatasinya. Nah, treatment apa sih dok untuk mengatasi kulit itu? Oke, salah satunya adalah kita lakukan kolagen stimulator, yaitu kita stimulasi agar badan memproduksi kembali kolagennya. Kolagen. Begitu. Oh, jadi dibantu kolagennya dari faktor eksternal tadi dok ya? Iya, treatment betul. itu ya? Oke. Nah, menarik juga tadi dokter bilang treatmentnya ada kolagen stimulator. Tapi mungkin sahabat Secan juga belum banyak yang mengerti dok ya tentang apa itu kolagen stimulator. Nah, bisa jelaskan dok kolagen stimulator? Kolagen stimulator ini yang saya gunakan berbahan dasar polylactic acid. Jadi dia akan membuat kita menyebutnya seperti iritasi atau inflamasi di bawah kulit. Nah, hasilnya dia akan membentuk kolagen-kolagen baru. Selain polylactic acid, ditambahkan juga hyaluronic acid untuk kelembabannya. Jadi lengkap, kolagennya terstimulasi, kadar air atau kelembapan kulit juga terjaga. Nah dok, perbedaan antara kolagen stimulator dengan filler pada umumnya apa sih dok?
Oh ya, tadi saya sebut ada hyaluronic acid ya. Ya, betul. Hyaluronic acid itu lebih populer di filler. Collagen stimulator ini bedanya kalau dari segi volumizing tidak se-volumizing filler memang. Karena HA yang di sini lebih berfungsi untuk melembabkan, instant result untuk volumizing ada sedikit. Tapi untuk lebih dari segi hasil adalah jangka panjangnya. Jadi tidak instan memberikan volume, tapi dalam jangka panjang dia lebih menstimulasi kolagen agar kulit alami skin tightening-nya kembali. Oke. Gitu. Jadi keunggulannya itu dok ya? Iya. Jadi bahan dasar yang kita pakai merangsang kolagen kita sendiri. Iya. Karena kolagen kita sendiri bertambah, tentu penampakan kulit lebih bagus tanpa harus banyak memasukkan bahan-bahan lain. Oke, untuk daya tahannya sendiri itu jauh lebih lama durasinya ketimbang filler yang biasa atau bagaimana dok? Ya, salah satu keunggulan kolagen stimulator adalah dia menstimulasinya cukup panjang. Kalau kita bisa bilang mungkin 3-6 bulan. Jadi mungkin akan diulang di antara rentang itu. Agak cukup menyenangkan buat pasien, jadi tidak terlalu sering ditusuk-tusuk lah ceritanya kalau ada penyuntikan ya. Iya. Wah, bagus juga dok ya, berarti kalau perbedaan-perbedaan itu nyata dengan filler pada umumnya. Nah, kalau manfaatnya sendiri itu bagaimana dok, kolagen stimulator itu? Oke, secara keuntungannya untuk pasien adalah kolagen stimulator ini tidak perlu sering diulang. Dia cukup awet, tahan lama, jadi mungkin 6 bulan pasien baru mengulangnya. Kedua, pasien akan mendapatkan pembentukan kolagen yang alami dari dalam tubuh dia sendiri. Jadi ini natural hasilnya. Jadi pasien tampak kencang, tampak hydrate karena dari HA-nya natural, dan pasien angka kepuasannya cukup tinggi untuk kolagen stimulator ini. Jadi produksi kolagennya dirangsang dari dalam tubuh? Iya, jadi dari dalam pasien sendiri, jadi kolagen dia sendiri tanpa bahan-bahan lain yang tidak perlu kita masuk. Kalau mengenai bicara soal efek samping seperti apa dok? Sejauh ini hampir, karena ini bukan bahan baru polylactic acid ini bahan yang sudah dipakai sebelumnya di berbagai, di implan, bahkan di bidang medis lainnya sudah dipakai. Jadi dia cukup biokompatibel dengan badan kita, tidak memberikan respon-respon negatif. Jadi saya bilang minim side effect-nya. Minim ya? Iya. Tapi pasti ada lesi-lesi kecil dok ya? Kalau dari pengerjaan mungkin ada sedikit bekas injeksi karena kita memasukkannya dengan kanula, tapi kecil seperti digigit semut aja kecil. Dan itu akan hilang dengan sendirinya? Itu sangat tidak mengganggu, tidak ada downtime sama sekali. Tidak ada downtime? Iya. Tuh sahabat Secan, jadi nggak usah khawatir soal efek samping karena minim sekali efek kecil untuk treatment kolagen stimulator ini. Nah, kalau treatment kolagen stimulator ini, bagian tubuh mana aja sih dok yang bisa ditreatment dengan kolagen stimulator ini? Yang paling favorit tentunya wajah, leher, tapi ada bagian lain seperti punggung tangan, itu juga boleh. Wajah itu bisa seluruh wajah, bisa per area, misalkan pipi, under eye saja. Tapi wajah dan leher biasanya saya kerjakan bersamaan. Oke, untuk cara kerjanya sendiri seperti apa dok? Biasanya pasien kita bersihkan dulu, karena kita menggunakan kanula, jadi lukanya hanya 1-2 titik untuk satu area pipi. Misalkan saya rasa ini sangat nyaman untuk pasien, jadi saya tidak menggunakan anestesi topikal atau apa. Nanti akan kita lihat waktu diperagakan ya, itu sangat nyaman. Pakai kanula, kita sebar, layering gitu, di fanning. Untuk pipi, leher juga pakai kanula. Jadi tidak seperti skin booster yang lesinya banyak titik-titik. Jadi cukup 1-2 titik cukup. Oke. Nah, jadi sahabat Secan, kalau mau kolagennya meningkat, datang ke sini supaya ditangani sama Dokter Perry Chandra karena dia berpengalaman untuk hal ini. Jadi jangan khawatir,
bisa menikmati atau melihat langsung hasilnya setelah kolagen Smolter, Dok ya. Itu prosesnya sendiri berapa lama sih, Dok, untuk proses pengerjaannya? Di bawah 1 jam sih, setengah jam cukup. Yang lama pengerjaannya cepat, tapi kolagen ini kan datang dalam bentuk padat. Dia harus didilut dulu, diencerkan dulu. Jadi dia butuh waktu sekitar 20 menit untuk pengencerannya. Sampai 30 menit lah maksimal. Kalau untuk pasien ada persiapan khusus sebelum treatment, Dok? Tidak ada. Tapi kalau wajahnya dalam kondisi seperti jerawat aktif gitu mungkin tidak bisa karena ada perlukaan 1-2 titik tadi. Tapi pada umumnya hampir semua kulit bisa. Hampir semua jenis kulit bisa ya? Betul. Nah, Dok, mungkin bisa diulang kembali itu pasien itu setelah treatment itu berapa lama sih dia harus pengulangan? Dan hasilnya bisa kelihatan kapan, Dok? Karena ini meningkatkan skin quality kan, jadi kualitas kulit jadi bagus. Itu butuh waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan? Iya, 1-3 bulan lah. Nah, kapan harus diulang? Biasanya saya akan ulang di atas 3 bulan. Tergantung kondisi pasien. Kalau kulitnya datang masih bagus, bisa sampai 6 bulan baru diulang. Dan treatment ini, saya bilang tanpa downtime. Jadi habis treatment, pasien bisa jalan-jalan ke mall. Gitu. Nggak ada masalah, nggak ada bekas, dan sangat nyaman. Nggak ada pantangannya, Dok? Hampir nggak ada. Karena luka yang ditimbulkan 1-2 titik aja dan cukup kecil, tidak ada downtime, tidak ada pantangan yang perlu repot-repot deh pokoknya. Ya. Kalau pasca treatment, apa yang perlu dilakukan pasien di rumah, Dok? Standar aja, seperti perawatan kulit lainnya. Kalau saya menyarankan, karena salah satu faktor eksternal yang membuat kolagen kita rusak adalah UV. Jadi pakailah sunblock, malam tetap pakai pelembab. Jadi lebih ke standar care biasa, home care biasa. Termasuk penggunaan daily skincare-nya juga, Dok? Boleh. Jadi itu ya sahabat Secan, jadi tetap ada treatment pasca treatment, maksud saya di rumah, seperti pakainya sunblock ya, Dok? Boleh. Ya? Mungkin dengan SPF berapa, Dok? 30 kalau di Indonesia ini kan panas banget ya. 30 boleh lah, 30 sampai 50 SPF boleh. Nah, jadi itu sahabat Secan ya.
Nah, sahabat Secan, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Ferry Cendres dari Glow Estetik di Serpong. Nah, tadi kita ngebahas soal kolagen stimulator sebagai hybrid filler. Nah, ikuti terus channel Secan Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Fredrik Triopasa, terima kasih dan sampai jumpa.